perlawanan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM tak bisa dipisahkan dari Gunung Halimun. Gunung setinggi 1.800 meter ini berada 42 km selatan Sigli, Kabupaten Pidi. Di gunung inilah Muhammad Hasan Ditiro pada 4 Desember 1976 mendeklarasikan GAM. Misinya berpisah dari Republik Indonesia alias Merdeka. Semula, Hasan Tiro berobsesi melepaskan seluruh bekas wilayah Kerajaan Aceh di masa lampau yang membentang dari Aceh, Bengkulu, hingga Lampung dari Republik. Belakangan perjuangannya menyempit sekedar demi Aceh merdeka. Hasan Tiro menganggap dirinya sebagai wali negara atau pemimpin tertinggi Aceh. Lalu dia membentuk kabinet yang diisi orang-orang ahli propaganda dan perang gerilya. Kepada anggotanya, Hasan Tiro mengajarkan kesadaran politik, bukan bicara soal senjata dan perang. Lama telepon yan, jadi di รื่องnak pada duduk dah macam tu yang di dengan video รื่องtu benar ngum di video yang ada ke telepon di jonam. Itu ngan dawan. Itu menangan dalam di video. Ingonnya buka boleh ilau menangan dalam di video tu. Akhir-akhir ramai sampai tu yang kagak ramai kali di di eri kejudiyo. Yan kagak kepura, namaran sampai tu medan di Mantaboh yang Mantaboh. Kemudian Hasan Tiro membentuk kabinet. Zaini Abdullah dan Malik Mahmud didapuk menjadi Menteri Kehakiman dan Duta Kuasa Penuh. Keduanya kini menjabat sebagai Gubernur Aceh dan Wali Negara ke-9 Aceh. Di masa Soeharto misalnya, Aceh hanya menerima 1% APBN, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% terhadap GDP atau pendapatan kotor nasional. Persepsi ketidakadilan itu menggerus kepercayaan orang seperti Hasan Tiro pada Jakarta. Belum lagi janji otonomi yang tak kunjung dipenuhi sejak Daud Bereh sepakat untuk turun gunung tahun 1963. Tahun 1986, gelombang berikutnya susul menyusul masuk ke Libya. Latihan militer di Libya marak hingga akhir 1990 dan marak kembali menjelang reformasi. Para pemuda Aceh pergi ke Libya lewat 3 rute. Saat memimpin GAM, Hasan Tiro membagi garis politik perjuangannya menjadi 2 strategi dalam negeri Aceh dan dunia internasional. Selama hampir 30 tahun GAM melakukan perlawanan, Hasan Tiro lebih banyak di luar negeri ketimbang ikut mengangkat senjata. Taktiknya cukup jitu menggalang dukungan internasional. Pada 1986, pemimpin Libya Muammar Gaddafi membuka kamp pelatihan militernya untuk pemuda-pemuda Aceh. Di masa reformasi, pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Serambi Mekah lebih lunak. Jalan damai lewat dialog digalang sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, kedua pihak menaikkan Joint Understanding of Humanitarian for Aceh, atau yang lebih dikenal sebagai Jeda Kemanusiaan pada 2 Juni 2000. Namun jalan damai yang difasilitasi Henry Daran Center ini hanya bertahan 7 bulan. Di 2.400 personil GAM tewas. Hampir 3.600-an lagi ditangkap dan menyerah. Sementara korban tewas di pihak TNI dan Polri sekitar 147 orang dan 422 lainnya luka-luka. Korban dari warga sipil juga banyak. Menurut Kontras, sedikitnya 383 warga sipil tewas dalam setahun darurat militer. Akhirnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah RI dan GAM menandatangani Helsinki Memorandum of Understanding atau Perjanjian Helsinki. GAM mendapatkan apa yang diperjuangkannya, termasuk peluang mengelola pemerintahan serta kekayaan alam Aceh. Sementara Aceh tetap dalam Republik Indonesia. Yang lebih penting, kesepakatan damai ini mengakhiri konflik bersenjata yang hampir berusia 30 tahun.